Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kondensasi multikomponen. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Maritri Wahyudi dengan NIM 2352101, yang kedua ada Indah Wara Hidayati dengan NIM 2352160, dan yang terakhir ada saya sendiri, Diana Vera dengan NIM 2352145. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu perilaku dasar dari kondensasi pada campuran multikomponen. Nah, pada fluida nyata seperti campuran hidrokarbon, setiap komponen itu memiliki titik embun dan perilaku pengembunan yang berbeda. Akibatnya, saat campuran itu mengalami kondensasi, suhu dan pelapasan panasnya tidak berlangsung secara seragam. Perubahan panasnya itu berlapis mengikuti komposisinya. Next. Nah, pembahasan kita yang pertama ada kondensasi. Nah, di sini ada konsep dan interpretasi kurva kondensasi multikomponen. Jadi untuk kurva kondensasi itu menggambarkan hubungan kandungan panas uap versus suhu selama proses pengembunan. Setelah itu, jadi di sini tuh melalui kurva ini kita bisa melihat seberapa cepat uap turun suhunya dan pada titik mana pelepasan panas terbesar terjadi. Setelah itu yang kedua, untuk mendapatkan perubahan suhu yang akurat atau delta T, rentang temperatur itu biasanya dibagi menjadi beberapa interval kecil. Setiap interval itu mewakili perubahan temperatur antara uap panas dan media pendinginnya. Pendekatan ini membantu kita untuk nantinya membaca variasi perpindahan panas sepanjang proses, bukan hanya satu angka rata-rata. Setelah itu yang ketiga, dalam praktiknya kita sering menggunakan trial dan error untuk membagi titik-titik suhu yang mewakili bentuk kurva. Tidak harus banyak titik, yang penting nantinya representatif terhadap perubahan komposisi dan laju pengembunan. Setelah itu yang keempat, idealnya perpindahan panas itu seragam, namun pada campuran multikomponen, hal ini jarang tercapai, jadi kita perlu mengikuti data-data aktual dan karakteristik setiap komponennya. Dan terakhir, kurva kondensasi itu bisa berbentuk fronts atau tails. Nah, fronts sendiri adalah kurva turun tajam di awal. Sedangkan tails itu adalah pelepasan panas terjadi jauh di bawah titik embun utama. Fenomena ini nantinya menunjukkan kapan sebagian besar komponen itu mulai mengembun. Apakah langsung di awal atau justru di akhir proses. Next. Nah, selanjutnya ada pengaruh komponen berat dan ringan dalam kondensasi. Yang pertama, komponen berat itu seperti C9 atau C10. Nah, penambahannya meningkatkan titik embun. Setelah itu, sehingga pelepasan panas utama terjadi di temperatur yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nantinya, pada kondisi ini, suhu uap itu bisa turun cepat meskipun panas yang dilepas kecil, karena komponen berat mulai mendominasi proses kondensasinya. Yang kedua itu ada komponen ringan, seperti propana atau C3. Nah, komponen ini menurunkan bubble point. Tetapi, perubahan ini tidak selalu menghasilkan perbedaan signifikan dalam driving force perpindahan panas. Jadi, pengaruhnya lebih terlihat di awal pengembunan. Setelah itu, pemahaman efek kedua jenis komponen ini penting agar kita bisa memperkirakan bagaimana bentuk kurva, setelah itu memetakan kapan pelepasan panas terbesar terjadi, serta nantinya dapat merancang heat exchanger atau kondensor dengan mempertimbangkan perubahan komposisi sepanjang proses. Nantinya pemahaman inilah yang akan langsung terhubung ke delta T karena bentuk kurva kondensasi berpengaruh besar terhadap nilai driving force rata-rata yang kita hitung. Next. Limited temperature difference, yaitu adalah beda temperatur rata-rata antara uap yang mengembun dengan fluida pendingin. Tetapi beda suhu ini tidak dihitung secara biasa, melainkan diberi bobot sesuai dengan distribusi beban panas di sepanjang kondensor. Artinya, tidak semua perubahan suhu dianggap sama pentingnya. Bagian yang mengalami perpindahan panas lebih besar akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap nilai delta T rata-ratanya. Metode ini digunakan karena pada beberapa kondisi perbedaan temperatur tidak bersifat linear, sehingga delta T logaritmik atau biasa disebut LMTD tidak cukup akurat untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Selain itu, pada konsep ini, kenaikan suhu fluida pendingin pada suatu titik dianggap sebanding dengan presentase beban panas yang telah diserap dari inlet sampai titik tersebut. Dalam perhitungan juga diasumsikan bahwa aliran fluida pendingin dan uap mengalir secara counterflow, yaitu saling berlawanan arah sehingga perpindahan panas menjadi lebih efektif. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan weighted atau delta T pada
Slide ini didefinisikan sebagai rata-rata beda temperatur antara yang pertama kurva pengembunan uap, yaitu biasa diperoleh dari hubungan entalpi uap terhadap temperatur, lalu yang kedua garis lurus pemanas fluida pendingin yang menunjukkan kenaikan temperatur dari inlet ke outlet. Pada kondensor 1 sampai 2 sering dipakai untuk nilai faktor koreksi VT dari perhitungan LMTD yang mendekati 1, sehingga asumsi menggunakan delta T log min biasa menjadi kurang valid atau kurang akurat. Oleh karena itu, digunakan metode weighted delta T. Prinsip perhitungannya yaitu dirumuskan dengan Q per delta TAV, dengan Q sama dengan beban panas pada suatu interval di kurva kondensasi dan delta TAV beda suhu rata-rata pada interval tersebut. Artinya setiap bagian dari proses kondensasi dihitung secara terpisah, kemudian dirata-ratakan berdasarkan besaran beban panas yang terjadi sehingga diperoleh nilai delta T yang memiliki kondisi nyata di dalam kondensor. Next. Baik, selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi terkait perubahan sifat cairan dan pendekatan rata-ratanya. Nah, di sini cairan kondensat yang didapatkan dari komponen dengan titik didih tinggi itu biasanya sifatnya bakal jauh lebih kental dengan Reynolds numbers-nya itu biasa di bagian inlet bisa lebih kecil daripada jika dihitung dengan eh, sifat rata-rata dari campuran total. Secara teoritis, H itu juga harus dihitung dengan integrasi sepanjang alat karena sifat berubah terhadap luas atau posisinya. Untuk desain praktisnya, itu biasa digunakan sifat rata-rata campuran atau H di inlet dan outlet lalu di rata-rata, kecuali untuk kondensat yang sangat kental. Kemudian terdapat perbedaan kondensor vertikal versus horizontal. Perbedaan yang terlihat signifikan di sini adalah jika pada kondensor vertikal, kondensat itu mengalir ke bawah bersifat kumulatif. Komposisi kondensat yang berada di bawah itu akan berbeda dengan yang di atas. Kemudian pada kondensor yang sifatnya horizontal, distribusi kondensat sepanjang pipa akan jauh lebih merata. Perbedaan komposisi akhir antara vertikal dan horizontal umumnya kecil, kecuali untuk kondensat dengan yang memiliki viskositas tinggi. Kemudian, cara mengakomodasi beban sensible heat. Terdapat dua metode untuk mengakomodasi beban sensible heat. Metode pertama, itu kita bisa menambahkan persentase luas, di mana luas kondensasi itu akan dihitung dari total beban panas dan delta T efektif yang sudah dihitung sebelumnya. Beban sensibel ini diberlakukan sebagai persen tambahan dari permukaan kondensasi. Secara ekivalen, ini akan sama dengan menganggap H sensibel itu setengah dari H condensing. Kemudian, metode kedua merupakan koefisien konveksi bebas. Metode ini adalah metode yang digunakan dengan eh, menggunakan parameter permukaan pendinginan kondensat dengan dihitung berdasarkan koefisien konveksi bebas atau menggunakan koefisien konveksi bebas dengan nilai sekitar 50 BTU hour per hour feet Fahrenheit. Diterapkan khusus pada beban sensibel rata-rata kondensat. Nah, kedua metode ini itu biasanya memberikan hasil luas yang kurang lebih. Penjaminan efektivitas pendinginan kondensat. Pada konsep ini, permukaan tambahan untuk sensible heat itu umumnya dibuat tenggelam dalam kondensat atau biasa kita sebut dengan submerged surface. Ini biasa dicapai dengan loop seal atau dam baffle sehingga sebagian bundle itu selalu terendam. Koefisien keseluruhan clean tanpa fouling yang dipakai adalah koefisien berbobot berdasarkan total luas permukaan bensin bersih yang tersedia atau kondensasi plus subcooling plus zona lain. Kemudian yang terakhir terdapat zona desuperheating dan subcooling tambahan. Pada konsep ini, jika uap masuk pada suhu di atas dew point, diperlukan zona desuperheating di awal. Kemudian jika kondensat keluar pada suhu di bawah bubble point, diperlukan zona untuk subcooling di akhir. Luas dan kontribusi zona-zona ini kemudian akan dimasukkan bersama dengan zona kondensasi dalam perhitungan koefisien keseluruhan berbobot dan LMTD efektif.
Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.